Halo semuanya, selamat datang kalian di channel IPL Movie One. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur film penjara kembali dengan judul The Green Mile. Film ini akan mengisahkan tentang kepala penjara yang bernama Paul bertemu seseorang narapidana bernama John Coffey, pria kulit hitam yang dituduh membunuh, lalu hidupnya berubah drastis ketika ia mengetahui bahwa John sungguh istimewa. Bagaimana keseruan film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah panti jompo, seorang kakek tua bernama Paul menceritakan kisah masa lalunya kepada sahabatnya bernama Ellie ketika dia menjadi kepala pengawas penjara khusus narapidana mati. Blok penjara itu disebut dengan The Last Mile, namun mereka menyebutnya dengan Green Mile karena lantainya yang berwarna hijau. Kisah yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya itu terjadi pada tahun 1935. Paul saat itu bertugas di penjara Blok E. Jika dia hendak buang air kecil, maka dia akan berada cukup lama di dalam toilet. Terlebih, ia harus menahan rasa sakit karena saat itu dia menderita infeksi saluran kencing yang sangat parah. Dia pun mempunyai 3 asisten yang kita sebut saja John, Eric, dan juga Harry yang selalu bersikap baik. Namun tidak bagi si kecil Percy yang selalu bersikap arogan khususnya kepada para tahanan. Hari itu mereka kedatangan tahanan baru, seorang pria tinggi besar seperti raksasa. Paul kemudian menugaskan Percy dengan cukup tegas untuk bertugas di ruangan pengobatan. Rupanya seseorang tahanan bernama Edward menertawakannya. Karena tidak terima, Percy memukul tangannya dengan pentungan hingga membuat 3 jarinya patah. Tahanan ini bernama John Coffey. Awalnya dia mengira tahanan ini akan bersikap brutal, namun perkiraan mereka sangat salah. Dia meminta lampu tetap dinyalakan saat malam hari karena dia takut dengan kegelapan. Mereka mengira John mengalami keterbelakangan mental. Namun ketika Paul melihat berkasnya, dia terkejut dengan apa yang sudah dilakukan oleh si pria raksasa itu. John Coffey dituduh membunuh dengan sadis 2 orang gadis bocah di sebuah desa. Namun dia mengklaim bukan pembunuhnya. Bahkan berulang kali dia mengatakan dia sudah mencoba menariknya kembali, tapi sudah terlambat. Tak lama kepala penjara bernama Warden Hall menghampirinya. Meskipun Warden atasannya, namun seringkali curhat masalah pribadi, terutama keadaan istrinya yang sedang sakit parah terkena kanker otak. Paul mendapatkan jadwal eksekusi seseorang tahanan bernama Peter Butt. Dan Paul diminta Warden bersikap sabar dengan sifat arogansi Percy. Di rumahnya, Paul pun mendapat masalah karena penyakit infeksi saluran kencing itu. Dia tidak bisa memuaskan istrinya untuk berhubungan intim. Terlihat di penjara, Paul, Eric, dan juga John menyaksikan seekor tikus yang santuy berlarian mengambil makanan yang mereka berikan. Kemudian kembali ke ruangan isolasi, mereka memutuskan untuk menangkapnya di ruangan itu dan setelah mengeluarkan semua barang, anehnya mereka tidak menemukan tikus tersebut. Dan di keesokan harinya, tikus itu kembali muncul dan kali ini giliran Percy, Harry, dan juga Bill yang melihatnya. Harry sudah berbaik hati memberi makan tikus itu. Namun tidak bagi Percy, semua penghuni penjara mendengar teriakan si Percy termasuk Paul dan si Eric yang langsung berlari. Dia tampak kelelahan mengeluarkan semua barang di ruangan itu hanya untuk menangkap seekor tikus. Paul sudah memperingatkan Percy untuk bersikap baik dan tidak membuat kegaduhan, namun karena ngeyel, si Eric langsung bertindak. Hari itu mereka melakukan latihan eksekusi kepada Arlon Peter Butt yang digantikan oleh seorang tahanan gila. Dia akan disetrum dengan listrik tegangan tinggi sampai mati sesuai hukum negara bagian. Untuk mempercepat aliran listrik, mereka menaruh spons basah di atas kepalanya yang sudah digunduli, dan lucunya si tikus bisa muncul juga di ruangan itu. Persiapan untuk melakukan eksekusi sesungguhnya mulai dipersiapkan. Peter Butt terlihat mulai digunduli, kemudian dia dibawa ke kursi kematian dan banyak orang yang menyaksikannya. Petugas harus menyetrum 2 kali agar dia benar-benar meninggal.
Konyolnya si Percy malah meledek jenazah Peter yang membuat si Eric sangat marah. Paul bahkan memintanya untuk segera pindah ke rumah sakit jiwa sesuai keinginannya, karena gaji di sana jauh lebih besar. Namun Percy ternyata tidak mau melakukan itu hingga dia merasakan melihat eksekusi mati tepat di depan matanya. Paul dan dua asistennya dibuat terkejut ketika menyaksikan tahanan mereka Sibyl bermain-main dengan tikus itu. Dia bahkan memberi nama The Jungle. Bell bahkan meminta sebuah kotak untuk memeliharanya. Paul dipanggil Warden yang berkaitan dengan adanya seseorang tahanan baru lagi yang bernama William, yang disebut anak bermasalah dengan tato Billy the Kid di tangannya. Namun bukan itu yang mengganggu pikirannya. Terungkap istrinya tidak akan bertahan lama dengan tumor otak itu, dan dia tidak sanggup untuk memberitahunya. Di malam harinya, saat di rumah, Paul kembali merasakan sakit ketika si jagurnya ingin buang air kecil. Dan karena itu, dia memutuskan untuk menemui dokter. Tahanan baru yang bernama William ini dijemput oleh petugas dari rumah sakit untuk ditempatkan di selnya. Bell dan John Coffey pun menyaksikan wajah pucat Paul ketika keluar dari WC. John memperingatkan Paul untuk hati-hati dan tiba-tiba ketika William dibawa masuk ke blok E, dia langsung membuat keonaran dan hampir mencekik Harry. Percy tidak berani memukulnya, hingga Eric akhirnya datang. Paul menyuruh anak buahnya untuk membawa John dan Eric ke ruangan medis. Padahal dia sendiri langsung ambruk akibat si otongnya sangat sakit. John kembali memanggilnya karena dia ingin bicara dengannya. Saat Paul mendekat, John langsung menariknya, dan Bell yang ketakutan langsung berteriak untuk meminta tolong, hingga Paul merasakan ada yang aneh. Dia terkejut ketika melihat John mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Dia hanya mengatakan telah menariknya dan kini dia kelelahan. Paul kemudian ke WC dan merasakan otongnya kembali pulih dan kini dia bisa menikmati buang air kecil dengan nikmat. Pulang ke rumahnya, Paul kali ini benar-benar bisa memuaskan istrinya untuk hubungan intim. Hari itu Paul langsung menemui seseorang pengacara yang diketahui melakukan pembelaan kepada John Coffey. Paul merasakan John bukanlah pelaku sesungguhnya tentang dugaan terhadap dua anak gadis yang ditemukan telah tewas di tangannya. Namun sang pengacara meragukan hal itu. Terlebih bukti semua sudah jelas. Meskipun dia tetap melakukan pekerjaannya untuk membela John Coffey. Paul kembali ke penjara dan secara khusus membawakan roti jagung untuk John. Karena berkat dia sekarang istrinya puas. John yang baik memberikan sebagian roti itu untuk Bell dan juga si Jungle. Si Willy Kids yang meminta jatah kepada John tidak diberinya, hingga dia meludah kepada Paul bahkan mengencingi si Harry. Dan inilah akibat yang harus diterimanya. Dia pun dijebloskan ke sel isolasi. Beberapa hari kemudian, dia dikembalikan ke selnya bukannya memperbaiki sikap dia, kembali lagi dia membuat ulah jahil kepada si Eric. Menjaga perasaan Bell yang mendekati hari eksekusinya, Paul memintanya untuk menunjukkan aksi tikusnya di depan politisi negara bagian. Padahal mereka hendak melakukan gladi resik eksekusinya. Si Percy didaulat berada di depan kursi kematian. Saat kembali, Bell merasa senang karena para politisi itu bersorak dengan penampilan Jingle. Namun tetap saja si Percy selalu meledeknya hingga saat dia ceroboh, si Billy Kid langsung mencekiknya hingga dia kencing di celananya. Dan Bell langsung menertawakannya, merasa sangat malu dan meminta mereka semua merahasiakan ini. Sebelum Bell dieksekusi, Paul dan Eric berbicara dengannya di mana mereka akan menempatkan si tikus itu. Di sini Eric punya ide cemerlang untuk menempatkan di pusat wisata Florida dan tikus itu akan berada di sirkus di sana. Bell sangat senang mendengar hal itu hingga tikus itu berlarian keluar. Dan si Percy langsung menginjaknya hingga sekarat. John Coffey langsung meminta tikus itu. Dengan kekuatannya dia berhasil menyembuhkan tikus tersebut. Dan dari mulutnya keluar abu beterbangan. Paul dan Eric langsung mengancam Percy dan membuat kesepakatan dengannya.
Dia akan mengizinkannya untuk menyaksikan eksekusi Bell persis di depan matanya, namun setelah itu dia harus pindah dari penjara ini. Jika tidak, darahnya akan berceceran di lantai Green Mile ini. Hingga akhirnya Bell dibawa ke kursi kematian untuk menghadapi eksekusinya. Percy membacakan hak-haknya dan harus menempelkan spons basah di kepalanya. Dendamnya kepada Bell masih berlanjut. Dia sengaja tidak membasahi sponnya. Akibatnya ketika tuas ditarik, aliran listrik berjalan lambat hingga situasi menjadi panik karena Bell tidak kunjung mati. Bahkan John bisa merasakan sakit yang dideritanya. Bell akhirnya tewas dengan wajah hangus terbakar. Si Eric sudah tidak bisa menahan lagi hingga akhirnya memukuli si Percy. Paul dan istrinya datang untuk menjenguk Melinda, istri dari atasannya Warden. Dia kemudian mengundang 3 asistennya untuk membuat perencanaan membawa John Coffey ke rumah Melinda untuk mengobatinya. Mereka paham rencana ini mempunyai resiko yang sangat besar. Bukan hanya dipecat, mereka juga bisa dipenjara jika ketahuan petugas lainnya. Langkah pertama mereka adalah memberi obat penenang kepada si Billy Kid, kemudian memasukkan si Percy ke ruangan isolasi. Mereka kemudian membawa diam-diam John dari penjara. Sesampainya di rumah Warden, dia langsung keluar dari rumahnya membawa senapan. Dia terkejut kenapa Paul membawa John Coffey ke rumah. Paul meyakinkan dia datang untuk menolong istrinya, dan John langsung menghisap tumor di kepala Melinda melalui mulutnya dan rumah pun sampai bergetar. Dan akhirnya Melinda kembali pulih yang membuat Warden terharu dan sangat senang. Melinda kemudian menghadiahkan kalungnya untuk John. Tak lama tubuh John menjadi lemas, sehingga si Eric dan Paul harus mengangkatnya ke dalam mobil dan kembali ke penjara. Percy kembali dibebaskan dari ruangan isolasi, namun Paul memberinya peringatan keras karena dia juga punya koneksi dan dapat melaporkannya. Namun John kembali menarik Percy dan menunjukkan kemampuannya. Tanpa disadari, Percy mendatangi Billy Kid dan mengeluarkan pistolnya kemudian menembaknya. Paul kemudian bertanya kepada John dan bertanya kenapa dia melakukannya. Dia menghukum mereka berdua karena telah berbuat jahat, dan dia merasakan apa yang sudah dilakukan Will Bill saat dia memegang tangannya. Paul kemudian diminta untuk memegang tangan John, dan fakta sesungguhnya terungkap. Ternyata si Will Bill pelaku sesungguhnya yang telah membunuh 2 bocah yang dituduhkan kepada John Coffey. Tak lama Percy ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Paul berusaha mencari jalan agar John terhindar dari eksekusi matinya, namun dia buntu dan tidak bisa membantunya. Sebelum mendekati waktu eksekusinya, Paul meminta John untuk mengatakan apa keinginannya. Dia bahkan siap jika John ingin kabur dari penjara ini. Namun John menolaknya karena dia merasa sudah lelah merasakan penderitaan yang dialami banyak orang. Dia ingin semua ini berakhir, namun ada satu permintaannya, yaitu dia hanya ingin menonton film. John dengan senang hati Paul mengabulkannya. Hingga tiba waktunya John dibawa ke kursi kematian. Dia meminta maaf atas dirinya seperti ini, dan dia juga meminta wajahnya jangan diberi penutup kepala karena dia takut kegelapan. Paul tidak kuasa untuk memberi perintah eksekusi. Ketika tuas kematian diaktifkan, anak buah Paul tidak kuasa menahan kesedihannya. Eksekusi kepada John menjadi yang terakhir baginya. Setelah itu, Paul memutuskan untuk pindah ke lapas anak-anak. Paul tua rupanya masih memelihara tikus tersebut. Terungkap pula ketika John memegang tangannya, dia telah menyalurkan sebagian kemampuannya untuk dirinya dan juga si tikus tersebut. Dan saat ini, usianya sudah beranjak 180 tahun dan entah kapan kematian akan menjemputnya. Dan setelah itu, film pun berakhir.